Hi guys, welcome back to the channel. So now we're gonna discuss chapter 3 alkene tutorial, and this is section test yourself. Alright, so number 1, name the following alkenes according to the IUPAC nomenclature and write the general formula of each of them. Okay, so kita tengok di sini. The first one kita ada yang ini. So kalau kita nampak dia 1, 2, 3 karbon saja. So if it's 3 carbon only, then we're gonna give it a name. Apa nama dia? It is going to be propene. Exactly. And then the general formula is so it's supposed to be called general CnH2n lah kan. Kalau formula dia, molecular formula dia C3H6 lah. Alright, so general formula dia adalah yang di bawah tu lah. Alright, so the next one kita ada yang ini pula. So we got 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tidak boleh begitu guys, dia kena satu hal lagi gitu, jangan satu laluan saja. Jadi it's gonna be 1, 2, 3, 4 and I believe it is butene. Okay, and then dia berada di karbon keberapa guys? Kalau kita nampak 1, 2, 3, 4. Kalau pakai orange 1, 2, 3, 4. Okay, both can ya. So dua-dua boleh jadi. So dia confirm 2 butene. Cuma dia ada anak nih, anaknya di sini. So anak nih kalau pakai warna orange di karbon ketiga, kalau pakai warna hitam di karbon kedua. So we prefer karbon kedua. Jadi nama anak dia 2-methyl. Jadi nama lengkap dia adalah 2-methyl. Okay, and then sambung dash. So tarik ini parent dia tadi 2-methyl 2-butene. Alright, so that's your IUPAC name. And sama juga formula dia adalah, general formula dia adalah CnH2n juga lah kan. So alkene semua CnH2n ya. Alright, kecuali kalau acyclic, kalau yang cyclic nantilah. Okay, yang ini kalau dia punya molecular formula pula C4H8. Tidak percaya coba kira lah. Alright, so next. Okay, next kita ada ini. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang paling panjang lah, I can see. So 7. Dan kalau kita bagi number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or kalau warna orange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kalau pakai warna hitam dia di karbon ketiga. Kalau pakai warna orange di karbon keempat. So we prefer black one. Jadi nama dia confirm 3-heptene. So that's the parent. Okay. And then dia ada anak satu di sini, methyl di karbon ketiga. Jadi 3-methyl dash 3-heptene. Okay, so that's the name. 3-methyl 3-heptene. And general formula, so the acyclic alkene jadi CnH2n juga. Okay, dia adalah alkene yang bukan cyclic ya. So kalau mau tulis ini C7H14 lah. That's the molecular formula. Alright, next kita ada yang ini. This is interesting. So kita ada ini. So it is called cyclobutene. And then dia punya general formula adalah CnH2n minus 2. Kalau tidak percaya boleh cek lah. Dia ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4 kan. Okay, dia ada 4 karbon. Okay, tapi dia cuma ada berapa hidrogen? Hidrogen dia kalau kita kira sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada C4H6 which is sama dengan CnH2n minus 2. Alright. And last but not least, this one parent dia adalah itu. It is cyclopentene. Okay, ada anak methyl, so it's dimethyl di karbon keberapa? So if you use the black one, 1, 2, 3, 4, 5. Orange 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau kita kira locants dia. Okay, kalau orange 1 dan 4, so 1 plus 4 is equal to 5. Kalau pakai black dia jadi 2 plus 4 juga, so 2 plus 4 is 6. So we prefer the orange one. So the name should be
1 and 1,4 dimethyl. So 1,4 dimethyl cyclopentene. There you go. So that's the name. And the general formula disebabkan ini adalah cyclic alkene, jadi CnH2n minus 2. Alright, that's the general formula. Ingat, okay, kalau dia acyclic, ini acyclic ya, yang tidak cyclic, ini yang cyclic alkene. Itu beza dia. Okay, kalau acyclic CnH2n, kalau cyclic CnH2n minus 2. Names here. So the first one kita ada 2-pentene. So untuk A, 2-pentene, it's very simple. So just draw 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 carbon. And then pentene, berarti carbon kedua in dia, jadi that one. So that's the structure for A. Untuk B, cis-3-heptene. So kita lukis heptene biasa dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then dekat karbon yang ketiga 1, 2, 3. Okay, this is heptene. Ini adalah 3-heptene. Jadi kalau menjadikan dia cis, what you gonna do is, okay, kita ambil dia, seolah-olah kita kasih pusing dia begini. Alright. So saya akan buat dia, oh macam ni rupanya. Jadi saya kasih lukis ni, dan kangkang di atas satu. Okay, dia cis kan, jadi the part yang sebelah sini pun kena naik ke atas juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then H. Okay, sama ada 2-2H di atas ataupun 2-2H di bawah. Up to you guys. Okay, so this is B. And then C. Untuk C pula 3-chloro 2-ethyl 1-pentene. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1-pentene dekat hujung, 2-ethyl. Okay, and then 3-chloro. There you go. So sudah siap. A, B, C sudah. Now D. Okay, D pula 3-methyl cyclohexene. Cyclohexene 3-methyl. So 1, 2, 3 methyl. There you go. That's D. And then E, cyclopentene parent dia. Buruk pula ya. So saya di sini tengah sikit lah. I'm gonna draw KD di sini ya. So E, cyclopentene dulu. Okay, and then 2 isopropyl. So 1, 2. Let's say this is 2 isopropyl. 1 pula ethyl. There you go. So that's D and E. Alright. Now let's try question 2. Complete the diagram given below. So kita ada alkane. Okay, dia tidak bagi apa-apa structure di sini. The only parts yang dia bagi adalah this one saja. Okay, sorry, this one. Atas ni. So ini adalah alcohols. Okay, undergo this one, concentrated H2SO4 heat, akan dapat alkene. Of course, major productnya dia tanya. Major product dia apa? Major product dia akan jadi seperti ini. Dia akan buang OH dan juga buat adjacent carbon, hydrogen kan. Sama ada sini ataupun sini dia mau pilih. Jadi kalau dia pilih sebelah sini, okay, dia akan dapat double bond sebelah sini. Okay, kalau dia pilih tengah sini, dapat di sini dia punya ni. Dan saya yakin dan percaya bahawa di tengah ni adalah dia punya major product. Lebih banyak R group dia. Jadi product major dia akan jadi CH3, right, double bond CH3. That's the major product. Okay, there you go. And rule yang kita pakai di situ adalah Sazeff's rule. Okay. Alright. Okay, this one. Next, alkene akan react. Okay, dengan beberapa reagents. Okay, yang pertama sekali H2PD di sini untuk dapat alkane. Jadi kalau dia H2PD, maksudnya dia akan break dia punya reagent tu dia cuma break dekat sini saja, and then dia akan tambah 2 hydrogen masuk. Jadi
Okay, salin balik dia. Okay, CH3 di atas, CH3 di tepi. So akan ada satu H. Okay, tidak nampak ya? Satu H sini, satu H sini. Okay, alright. So there you go. That's for alkanes dia. And then next kita tengok yang sebelah kanan ni pula semua ni. Banyak ni. Okay, mari kita tengok yang pertama sekali. Saya tebal dulu sikit. Okay, yang pertama sekali HBr. So bila dia okay, semua ni akan pakai Markov-Nikov rules ya, by the way. Markov-Nikov's rule. Bila alkin yang react, kita akan pakai Markov-Nikov's rule. Bila menghasilkan alkin, kita pakai Sezef rule. Okay, so now first kali HBr. Jadi kita kena tahu apa yang masuk. Yang masuk adalah H dan Br. So H dan Br, siapa dia punya electrophile? H kan. Okay, jadi kalau HBr electrophile, maka okay, kita ambil balik, semuanya akan melibatkan seperti ini. Okay, CH3 di ujung. Okay, akan ada dua bond yang masuk baru, CH dan CH3 ya. Okay, jadi apa yang masuk? H dan Br kan. Jadi H adalah electrophile, so electrophile akan pergi dekat karbon yang banyak H. Yang ini dan yang ini, mana yang banyak H? Okay, kalau yang sebelah sini ni, yang ini, okay, yang orange, yang hitam ni lah saya bilang. Yang hitam ni dia tiada H dekat dia. Tapi kalau yang orange ni dia ada satu H, jadi dia lebih banyak H. Jadi H akan pergi sana, Br akan pergi sini untuk dapat major product. Okay. Okay, and then situasi yang kedua adalah HBr H2O2. Maksudnya yang ini ada peroxide kan. HBr peroxide ini akan follow anti-Markov-Nikov, by the way. Anti-Markov-Nikov rules. Jadi dia akan terbalik dengan yang di atas ni. Okay, kita salin balik ke sini. So instead of begini major produknya terbalik. H2 selaku dia punya electrophile akan pergi dekat yang sikit H untuk dapat major product. Biar pula pergi sini. Okay, next Cl2, CH2, Cl2. Jadi di sini ada Cl yang akan masuk, maka tidak issue. So kita just salin balik. So yang akan masuk adalah Cl dan Cl. Okay. So Cl dan Cl ya. Salin balik je lah kan. Cl masuk. Okay, next Br2, H2O. So yang akan masuk adalah Br dengan OH. So electrophile di sini adalah Br. Jadi the rule is the Br will go to the carbon with most hydrogen. So in this case, Br yang ke sini ada H kan, OH pula di sini, dekat yang tiada H tu. Alright. Next H2OH+. Okay, H2OH+, dia akan ada H dan OH, and of course electrophile dia adalah H. Maka lagi sekali, so potong-potong pula ni. CH3 ni tadi terpotong-potong, dia berperasan. CH3. Okay, so kali ini akan masuk H dengan OH. Jadi H akan pergi dekat yang ini, yang ada H. OH akan pergi sini. Okay, and last kali KMnO4 H- col yang akan masuk adalah OH dan OH. So saya ada issue lah. So dua-dua OH yang masukkan, jadi salin balik je lah. Alright. So HOH. So tidak issue kalau HOH ini. Salin saya balik OH dan OH. And this is your diol. And this is called Bayer's test, by the way. Okay. And this one, yang satu kotak ni, it's not in your syllabus, but ini adalah dehydrohalogenation ya. So untuk PDT just boleh abaikan soalan ni lah. Dehydrohalogenation. Ini pun salah satu cara untuk prepare alkenes. Alright. Okay, that's for question 2. Okay, next. Reaction of alkene Z as shown in the scheme below. Alright, so kita ada ni.
So draw the structural formula of A, B, C, and D. Identify anti-Markovnikov product and state the type of reaction for the conversion of Z to A. State the observation and write the chemical equation when Z reacts with cold alkaline Kamenov solution. Give the name of this test. Okay, kita pelan-pelan dulu. Start with number 1. So we are given with this structure. So I believe that. Mari kita zoom sikit. So structure untuk yang pertama ini, okay. Okay, kita daripada sini kan, ini alkin kita. Okay, that's your alkin. Okay, focus on that part. So untuk dapat A, dia kena BrH2O2. So ini adalah anti-Markovnikov kan, ni pula anti-Markovnikov. Maka produk dia akan jadi, the product would be, okay, saya pakai pen oranye lah ya. C, ini single bond, CH2. Okay, let's just CH2, CH3, and then CH2, CH2, CH3. So dia pecahkan bond itu, akan ada 2 bond baru masuk, and that would be H and Br. And of course H adalah dia punya electrophile. Electrophile akan pergi dekat karbon yang banyak hydrogen, which is yang hujung ni. So H pergi sini, so Br pergi tengah. That's your major product. That's A. Okay, now let's go to B. Okay, B pula. Okay. Dia react dengan Cl2, CH2, Cl2, Cl yang masuk kan. So there is no issue here. So kita just ambil balik structure ni tadi kita lukis. Okay, that's the structure that we draw just now. So B pula. Okay, untuk B pula. Okay, I'm gonna delete this part here. Alright, so B yang akan masuk, ada 2 benda masuk. So Cl dan Cl. So no issue. So that's your B. Alright, and then C and D, kita draw lagi. C and D pula, KMnO4H minus cold means dia akan masuk OH dan OH. Alright, so C and D, maka kita ambil balik structure tadi. Alright, look at that structure. So yang akan masuk adalah OH dan OH. So OH dan OH plus MnO2 drop down. Okay, so settle A, B, C, and D. So either one of these two structure adalah C or D. C or D, which one lah? Okay, number 2, identify anti-Markovnikov product and state the type of reaction for the conversion of Z to A. Z to A, anti-Markovnikov product inilah kan. Identify means mungkin dia mau kita bagi nama. So let's give it names. So kalau kita bagi nama compound ini, let's say the longest carbon chain would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay, 6. So the parent is hexene, I believe. So kita pakai color lain dulu. Let's give it purple. So hexene is the parent. Sorry, bukan hexene. Sorry, hexane. Okay, and then dekat karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 purple. Warna black pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I believe kita akan bagi dia color purple lah kan, sebab kalau black tu lagi banyak dia punya locants nanti. Jadi saya pakai purple saja. So according to the purple color, anak dia ada ini. Okay, CH3 ya. Sekali lagi ini ya, anak dia, dan ini. So we got methyl at carbon number 3. Okay. Okay, saya rasa agak-agak mengelirukan kalau begini. So let me just copy this. Okay, I'm just gonna copy this. Wait a minute. Oh no. I'm just gonna paste it. No. Japa, saya copy dia semua so you can see it clearly here. Alright, so I hope you can see it clearly. Can you? Oh, I don't think so. Okay lah, tidak apa. Okay, so it's better here lah. Okay, kita sambung di sini. So anak dia 3-methyl and also ini anak dia 2-bromo. Oh sorry, 3-bromo. So nama lengkap dia untuk produk itu adalah warna putih. It's gonna be, kita tulis siapa dulu? Kita tulis bromo dulu kan. Jadi it's gonna be, produk dia itu bernama 3-bromo. Okay, 3-methyl
hexane. So that's the name of the product for number 2. Okay, that's the name. And then the type of reaction. Oh, type of reaction adalah untuk daripada alkene. Alkene react menghasilkan A ini. Ini adalah dipanggil sebagai electrophilic addition. Ingat je asal alkene yang react, electrophilic addition. Okay, reaction lah. Electrophilic addition reaction. Alright, now number 3. State the observation and write the chemical equation when Z reacts with cold alkaline KMnO4 solution. Oh, ini macam soalan ini kan, cold alkaline KMnO4. Okay, kita layan je lah. So, structure Z adalah seperti ini, CH2. Chemical equation dia. CH2, CH2, CH3 tambah cold alkaline KMnO4 kan. Kita pakai OH minus lah ya. Okay, and then cold. Okay, so apa kita akan dapat adalah CH2. Ini akan jadi single bond. Okay. Di sini akan ada 2 bond baru. Yang mana akan masuk adalah OH-OH. And dia ada side product lain iaitu MnO2 precipitate. So observationnya adalah purple color of KMnO4 decolorize, itu satu. And kita tambah lagi N. Yang benda ini adalah brown precipitate form. That's the observation. And give the name of this test. The name of the test adalah Bayer's, B-A-E-Y-E-R apostrophe S, Bayer's test. That's it. Alright, so that's for question 3. So number 4, different alkenes are formed when alcohol S is heated with concentrated sulfuric acid. Sini alcohol S concentrated dapat alkene. So apakah jenis alkene? So number 1, draw the structure of all alkenes formed and label the major product. State the rule used to determine the major product. Okay, kita buat A dulu. So untuk A, so we're given with this alkene, alcohol here. Okay, let me just redraw that. So we got this CH3 and then OH. Okay, kalau kita tengok ni, bila dia react dengan concentrated H2SO4 heat, okay, dia ada 2 option. Satu dia kena buang di sini kan, and then ini carbon tu, and then dia kena buang lagi satu hydrogen from the adjacent carbon. So ada 2 sini, 1 bawah ni. Okay, let me just color that with or black and tidak nampak color black kan. Kita pakai color lain lah. Okay, kita pakai color merah. So di bawah tu merah, di atas tu orange ni nah. Okay, dia ada 2 option. So kalau dia buat potong yang merah tu, kita tulis merah lah. Produk dia akan jadi the red one. Dia akan jadi CH3. Masih ada CH3 di sana. Dia di sini dia punya ni. Nah, sini ada hidrogen 2. So dia boleh buang 1 hidrogen di sini. Dekat orange ni pun ada lagi hidrogen 3. So dia boleh buang. Jadi kalau yang orange yang dia pilih. Okay. So kalau orange yang dia pilih di atas tu, so dia punya produk akan jadi teng. Dia buang di sana kan, jadi double bondnya di sini. Kalau orange double bondnya di sini. Ada satu lagi sebenarnya dia boleh juga di sini bawah, tapi ini sama juga dengan merah sebelah sini. It's the same product. Tiada beza. Okay. So kita lukis 2 sajalah. So and the major product would be siapa? So kalau kita check, yang alkene yang warna merah ni dia ada 1 R group, 2 R group, 3 R group. So this one ada 3 R group. Kalau warna orange ni ada 1, 2 je R group. Jadi major product dia akan jadi yang sebelah, yang merah ni lah. So major, that's your major product. Okay, saya sudah label major product. The rule, state the rule used. Jadi rule yang kita pakai, okay, kita sudah lukis ya. Nombor 1 yang ini. Okay, number 2, rule yang kita pakai adalah dipanggil sebagai Sezev's rule. So kita menghasilkan alkene. Okay.
State kan. Bagi terus nama, kena bagi tahu terus. Kalau state tu kena bagi terus tu nama dia. Apa dia cakap? So states that in elimination reaction, okay, the major product, okay, the major product would be alkene with most alkyl group attached to carbon double bond. So that's the what Széfeld states. Alright, boleh review video yang lain untuk penerangan dia. Okay, now let's go to question B. Outline a synthesis for the conversion. Okay, kalau dia sudah outline synthesis begini, maksudnya kita kena buat beberapa step lah. So, okay, daripada 2-methyl-1-propanol, okay, number 1 dulu lah. Daripada 2-methyl-1-propanol. So, 2-methyl-1-propanol macam mana? Okay, ni 1-propanol, 2-methyl. Ni nah. Dia bilang untuk jadi 2-methyl-2-propanol. Oh, pindah pergi tengah. Ni. Macam mana daripada hujung ni pindah pergi tengah. So, kunci dia adalah all this conversion akan melalui alkene dulu. So, what's gonna happen? How? Kita akan berlaku sekelip mata. Jadi, caranya adalah you got this. Kita tengok kita kena tambah dengan concentrated H2SO4 dulu. Jadikan dia alkene dulu. Misi kita adalah jadikan dia alkene dulu. Heat and you will get something like this. Okay, and then this one alkene, untuk dapat alkohol seperti itu kita kena react dengan H2O H+, hydration. Apa jadi bila hydration? Bila hydration dia akan tambah H dan OH balikan. Jadi bila dia tambah tu, okay, H akan pergi dekat karbon yang banyak H kan. Kalau kita perhatikan dua karbon ini, sini dan sini, dekat sini ada dua hidrogen. Dekat sini tiada hidrogen. Dekat atas tu, dekat yang merah ni, okay, saya label merah dan oranye. Merah tu tiada hidrogen. Orange tu ada dua hidrogen. Jadi hidrogen ni, the electrophile is hydrogen here, dia akan pergi dekat karbon yang banyak hidrogen kan, according to Markovnikov. Jadi the product would be like this. OH akan pergi sini, H akan pergi hujung sini, which is sama seperti yang kita harap-harapkan di atas tu. Sama kan? So that's how you do it. This is the synthetic part, synthesis daripada 2-methyl-1-propanol kepada 2-methyl-2-propanol. Kunci dia adalah must be go through alkene first. Alright. Now number 2. Okay, start sekali lagi daripada ini juga. 2-methyl-1-propanol juga menjadi apa? Menjadi 1-bromo 2-methyl-propan. Okay, propan dulu, 2-methyl, okay, 1-bromo Br. Macam mana bertukar daripada OH pergi Br? Kuncinya sama guys, kena melalui alkene. Ini jadi alkene dulu ya. So repeat balik step yang sama, H2SO4 heat, so akan dapat alkene seperti ini. Now this alkene kita membuat dengan alkene ini. Bawah sikit. Okay, apa kita buat dengan alkene ini? Alkene ini kita kena react dengan, macam mana dapat tambah Br di ujung ni? Okay, kita kena tambah dengan HBr, barulah boleh kan? Okay, sekali lagi dekat HBr ada H dan Br. Siapa elektrofil? Elektrofil ada H. Kalau kita tambah HBr sejak, H akan pergi dekat hujung sini, H. Br akan pergi tengah. Kita tidak mau Br pergi tengah, kita mau Br pergi hujung. Jadi macam mana bagi Br pergi hujung? Kita kena tambah dengan HBr. Berdasarkan HBr kena ada H2O2 peroxide, supaya terbalik kedudukan dia. Supaya apa? Supaya nanti bila pecah, hidrogen akan pergi dekat yang sikit H, Br yang akan pergi dekat hujung yang banyak H. Itu yang kita mau kan. Jadi nanti setelah pecah, H akan pergi tengah, Br akan pergi hujung. Kalau kau tidak tulis tu H pun tidak apa.
Nah, jadi sama seperti yang kita sudah harap-harapkan. So that's how you do synthesis. Dan macam mana dapat 6 markah? Sebab dia markah dengan reagent ni semua. That's how you get it. So the keyword here is must go through alkene. Dia kena melalui alkene dulu. Dalam dua case inilah. Alright, that's the synthesis for organic chemistry. Okay, what about the minor product dengan dia punya side product? This is not equation guys, jadi tidak perlu balance kan. Yang penting kita tahu apa major product dia, itu saja. Dan reagent kita kena betul lah. Alright. Now question number 5. Acid catalyzed hydration of 2-pentanol gives a mixture of alkenes. Okay. So, draw the structure of all the products formed. Label the major product. Jadi kita start dengan yang dia bagi dalam soalan adalah number 1. 2-pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Pentane. 2. Okay, 2-pentanol. Okay, dia hasilkan apa? Okay, hasilkan apa ni? React dengan acid catalyzed hydration. Oh, itu reaction dia. Jadi kita akan react dengan apa guys? Kena react dengan concentrated H2SO4. Actually bukan hydration ni sebenarnya. Acid catalyzed dehydration ya, pembetulan. Mana boleh alkohol mengalami hydration? Alkohol kena dehydrate. Baru boleh dapat alkene. Okay, so bila dia react begini, dia akan buang OH dan dia akan buang hydrogen from the adjacent carbon. Jadi dia ada dua option di sini, kiri ataupun kanan. Jadi tinggal lukis 5 kiri. Pasal kiri tidak? Tidak. Okay, itu kiri atau kanan. Mana jawapannya? Mana major product? So the major product would be yang paling banyak alkyl group. So kalau yang pertama sebelah kiri ni, kiri 1, 2 R group. Kalau yang sebelah kanan ada 1 R group. Jadi of course major productnya ada yang ini. Okay, I already labeled the major product. Okay, settle number 1. Number 2. State the rule used to determine. Okay, rule yang kita pakai dalam reaction ini adalah Sazev rule. Okay. Dan sekali lagi dia cakap apa guys? Kita just ambil balik statement tadi. Sazev rule cakap, in elimination reaction, okay, the major product would be alkene with most alkyl group attached to it. Okay, settle. Number 3. So number 3. Okay, write chemical equations when the minor product reacts with bromine in dichloromethane, acidified water, and dia mau 3 equation ni. Oh dang, banyak pula ya. Sekejap. Okay, kejap saya kasih Ali dulu ni supaya kita boleh lukis lebih banyak. Sinilah. Okay, pergi atas. Okay, so the minor product is this one yang banyak R group tadi. So saya ambil balik. So saya akan lukis dia. Okay, 3 kali. So 3 equation dia mau. React dengan apa dia bilang? Okay, first react dengan bromine Br2 in dichloromethane CH2Cl2. Second dengan acidified water, so H2 water dengan acid, and then bromine water, so Br2 dengan H2O. Itulah 3 dia. Jadi bila react kita tengoklah siapa yang masuk. Dalam case ini yang masuk Br. So lukis balik. Tung masuk Br. There you go, habis. Next yang ini H2H+ yang akan masuk adalah H dengan OH. Maka salin balik. Ada 2. Ini kena 2 produk lah. H pergi hujung atau OH yang di hujung. So ini adalah major product. Okay, according to Markov-Nikov rules. And then last kali bromine water. So bromine water pula dia ada Br dan OH. BrOH. By the way, dan ni Br electrophile, tadi OH. Tadi H electrophile. Jadi OH Br di hujung, OH di tengah, atau Br di tengah, OH di ujung. Yang major product adalah yang electrophile di ujung. Yang tadi electrophile H kan, kita tidak lukis pun tidak apa. So these are the 3 equations
untuk number 5 nih. Alright. You may refer to reaction of alkene untuk further explanation. Okay, question 6. Alkene react dengan something dapat ini F. Suggest one possible alkene to produce F and give suitable reagent for the conversion corresponding to alkene to alcohol F. Alright, so sekarang ni dia bagi satu benda begini alkene. Jadi dia bagi produk. Misalnya balik ke alkene. Dan tiba-tiba jadi CH3. Okay, saya kasih jadi dia skeletal lah sebab saya suka ya skeletal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dekat karbon yang ketiga tu ada OH dan ada okay. Nah, gitulah. Walaupun buruk biarlah. Okay. Now, macam mana dapat alkene macam mana dapat ini kan? Alkene yang macam mana dapat OH gini? Jadi asalnya mestilah gitu. Ini mesti ada. Asalnya OH tiada. Jadi asalnya adalah alkene. Alkene di mana? Kita boleh ambil alkene di mana-mana sebenarnya. Sini boleh. Sebelah kiri boleh, sama aja nih atas bawah. Ini dua sama ya. So salah satu je lah kita lukis. Jadi satu lagi alkene mungkin seperti ini. Satu lagi alkene mungkin seperti ini. Okay, di bawah. Ini adalah dua structure alkene yang possible. Alright, one possible je mau kan? Or lah, mana-mana salah satu. Okay. Macam mana apa reagentnya? Reagentnya of course reagentnya adalah untuk dapat OH group mestilah dia react dengan reagent yang kita pakai adalah H2O dan H+. Ataupun kita boleh panggil acidified water. That's A. Settle A. Now B, suggest one chemical test to differentiate from alkene in A. Write the equations instead of observation. So assume mau differentiate F ni kan F. Okay. Macam mana differentiate F dengan alkene? Okay. Kita boleh pakai macam-macam test. So macam biasa bila mau pakai test ni kena ada 3 benda. Name of test dulu. Name dia kita pakai Bayer's lah ya. Bayer's test. Okay, lepas tu kita kena ada equation. So equation dia adalah data ini saya punya structure. Okay. React dengan KMnO4 H- cold. Okay. Tu alkene saya pula. Alkohol saya adalah OH. Ni. Lepas tu react dengan saya kasih dengan benda yang sama ya. Okay. Apa saya dapat? Ini akan dapat seperti ini. OH. Ini akan dapat no observable changes. So equation. Observationnya adalah mau tulis. Observationnya adalah yang atas tu. Oh, by the way ada benda lain lagi. Tinggal tambah MnO2. So purple color of KMnO4 decolorize and apa? And brown precipitate form. Kalau yang bawah tu pula mau tulis apa? Okay. Yang bawah ni mau tulis purple color of KMnO4. Purple color of KMnO4 remain unchanged. That's how you get it. That's for B. Now, A and B settle. C. Outline a synthetic pathway for the formation of halohydrine from an alcohol F given above. Okay, halohydrine. Wow. Okay, C. Halohydrine ni maksudnya dia ada halogen dan dia ada OH di situ, functional group dia.
Jadi kalau saya start daripada alkohol tadi, alkohol yang saya dibagi adalah yang ini kan. This is your alcohol F. Mendapat halohydrin, dia tidak boleh terus tambah apa-apa di sini. Apa yang kita kena buat adalah dia kena melalui alkin. Mendapat halohydrin ni must go through alkin dulu. Dia kena melalui alkin. Okay, the conversion must go through alkin. Itu dia punya ni, synthetic pathway dia ni. Dia tidak boleh terus dapat. Jadi kena kasih hilang dulu alkohol tu. Jadi tambah concentrated H2SO4. Lepas tu heat, kita dapatlah alkin dulu. Okay, alkin kita seperti ini. Ataupun seperti yang di bawah, boleh jadi seperti ini alkin kita. Tapi ini yang bawah tu minor, atas tu major. So kita tidak peduli tentang minor. So kita ambil yang atas saja. Okay, so macam dapat halohydrin. Mau dapat halohydrin, dia kena react dengan Br2 ataupun Cl2 ya, boleh juga, dengan water, bromine water. Jadi barulah dia dapat. Okay, ini yang masih ada. So bila dia pecahkan bond ini, alkin itu pecah, saya highlight sana, maka masuklah OH dan Br. Kenapa Br sebelah kanan? Okay, di sini kan kamu nak faham, dia ada Br dan OH sebagai dia punya spesies yang masuk, entering species. Br adalah electrophile. Okay, antara merah dan oranye di sini karbon ini. Karbon oranye ada satu hidrogen. Karbon merah no hidrogen. Bila tiada hidrogen, maka Br akan pergi dekat yang banyak hidrogen. That's why Br pergi sana untuk dapat major product. According to siapa? According to Markov-Nikov's rule. So this is your synthetic pathway. Okay. So kalau buat synthetic pathway ni sebenarnya kan guys, you can also just simply put the reagent dekat arrow. Boleh buat dia dekat arrow saja. So you can see it simpler. So kita tidak perlu balancekan equation ini. Right, that's for C. Okay, now number 7. Dehydration of 1-chloro-2-methyl cyclopentane forms U and V as the major and minor product respectively. Okay, treatment of U with acidified water yields W. Okay, kita start. Mula-mula kita ada 1-chloro-2-methyl cyclopentane. So cyclopentane is this one. Okay, cyclopentane, 1-chloro, 2-methyl. Okay, settle. This is 1-chloro. Dehydration. Silap soalan ini. Aduh. Okay, bukan dehydration of ni. Silap nama compound ya guys. Bukan ini nama compound sepatutnya. So, mana boleh ini undergo dehydration. Ini akan buat dehydrohalogenation ya. Aduh. So, nama compound sepatutnya bukan itu. Okay, saya tukar nama compoundnya. Nama compound sepatutnya adalah 2-methyl cyclopentanol sebenarnya. Okay, silap betul lah. Silap ya soalan ni. Okay, that's not the compound. Silap dia tanya. Okay, saya tidak mau wastekan soalan tu. So, okay, this is the compound. Cyclopentanol, 2-methyl. Yes, that's it. So dehydration, baru boleh dehydration. So dehydration dia adalah, okay, so dehydration apa? Concentrated H2SO4 kan? Itu kan? Okay, tambah itu dan heat akan dapat alkin. Alkinnya seperti apa? Okay, kalau kita nampak betul-betul di sini di bawah OH, jadi boleh di sebelah atas atau sebelah bawah. Jadi you can either have this or you can also have this. So siapa major minor? So kalau kita nampak yang atas ni,
yang sebelah kiri ada 1, 2, 3 R group. Sebelah kanan ada 1, 2. So ada 2 R group. Maka yang mana yang major? Majornya adalah ini. Ini adalah minor. So siapa U, siapa V? Yang major adalah U kan. So U ini, V ini. Settle. Treatment of U pula dia bilang, okay, kita ambil balik U. Okay, saya terus pakai ya. U memang sangat cute. Okay, tidak. So sekarang U with acidified water. So saya pada 4 part yang tidak penting ni. Okay. Okay, dapatlah tu. Okay, acidified water, so tambah H2O, H+. Okay. Lepas tu dapat W. So kena faham yang akan masuk adalah H dan OH. Elektrofilnya adalah H. Jadi kita cek dulu di mana yang masuk tu. So bila dia pecah dekat sini, double bond ni ada 2 chance saja kan, atas ataupun bawah. Dekat atas tiada hidrogen, ada satu, tiada hidrogen, sorry. Kan 1, 2, 3, 4 bond, so tiada hidrogen. Dekat bawah ada 1 hidrogen. Jadi H akan pergi dekat bawah tu. So OH akan pergi atas. Yes. That's the major product. Okay, so that is W. Settle. Lepas tu dia bilang apa lagi? While reaction of V, okay, ambil balik V. V pula dia bilang dengan hydrogen bromide. V dengan hydrogen bromide ya. So pada perkataan minor tu. Okay, V hydrogen bromide. Hydrogen bromide is HBr. Akan dapat X. Jadi sama juga di sini kali ini dia ada apa? Dia ada HBr. Jadi H dan Br. Dalam HBr, okay, macam terlampau jauh pula HBr ni kan. Dalam HBr dia punya elektrofil adalah H. Jadi sama juga. Okay, di bawah sini ada 1 hidrogen, sini ada 1 hidrogen. Oh, ni tiada masalah. Mana-mana pun dia boleh pergi. Jadi hidrogen boleh pergi atas ataupun bawah. No issues. Okay, jadi kita just lukis je lah. Okay, H biar pergi sini boleh, atau biar pergi bawah boleh. Mana-mana, salah satu tu boleh. Itu adalah X. So soalannya adalah that's the right chemical equation. Kita sudah buat semua. Kita sudah buat chemical equation 1, 2 dan 3. And then suggest the structures. Sudah suggest structures U, V, W sudah, X pun sudah. Ada 2 pilihan lagi. Set the rule used to determine the major and formation of U and X. Okay. Untuk dapat U sebagai major product, kita pakai ini ya. Kita pakai Sezef rule. Okay. Untuk dapat yang ini pula, yang di bawah ni kita pakai Markov-Nikov rule. Okay. So boleh isi panjang-panjang lah. Explain apa itu Sezef rule, explain apa itu Markov-Nikov rule. Sebab dia mau statekan, kalau dia bilang name saja, barulah. Alright, so that's how you get the 10 marks. So markanya adalah tadi structure 1, 2, 3, 4 structure, 5 untuk equation, 6, 7 untuk equation. Rule tu kita explain lah. Alright, that's it for number